Salam Skapsa bisa. Santun dalam prestasi menuju kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata billah. Hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, secara online dengan menggunakan media sosial. Anak-anakku bisa bertatap muka secara daring. Anak-anakku yang saya banggakan, saya ucapkan yang pertama, saya ucapkan selamat untuk yang naik kelas. Yang kemarin kelas 10, naik kelas 11. Hari ini, di pertemuan pertama ini, anak-anak akan belajar tentang materi baru, yaitu materi desain grafis percetakan. Di mana selama 1 semester ke depan, untuk materi ini kita sampaikan secara daring atau online. Pepatah bilang, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita tidak bisa secara langsung, tapi anak-anak bisa lewat via online atau via WA atau via dan lain sebagainya. Oke, kita ke materi hari ini, yaitu materi tentang desain grafis percetakan. Kita lihat di layar. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menerapkan dasar desain grafis. Tujuannya, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan elemen-elemen dasar nirmana. 2. Menjelaskan tentang prinsip dasar desain grafis, serta mampu membuat desain dengan prinsip dasar desain grafis dan nirmana. Menjadi desainer grafis dalam sebuah percetakan tidaklah mudah. Jadi sebelum kalian membuat sebuah gambar dan lain sebagainya, minimal harus punya jiwa desainer. Tidak hanya menguasai software saja, tapi hal-hal yang paling utama yaitu tentang kreativitas. Memiliki pengetahuan tentang desain grafis. Dalam desain grafis, Anda tidak hanya diajarkan tentang penggunaan software, tetapi dasar dari desain grafis membantu desainer untuk membantu suatu karya maksimal dan memiliki karakteristik serta ide yang berbeda dengan lainnya. Nah, kalian tahu gambar ini? Betul, ini adalah gambar digital printing. Kalian bisa menggunakan seperti ini atau bekerja di perusahaan seperti ini, minimal harus yang kalian kuasai yaitu tentang materi desain grafis. Di kesempatan ini kita akan mengulas tentang sedikit yaitu tentang desain grafis percetakan. Peta konsep gambarannya seperti ini. Desain grafis dan nirmana. Ada nirmana, memahami prinsip dasar desain grafis, membuat desain dengan menerapkan prinsip desain grafis dan nirmana. Pengertian nirmana. Nirmana adalah tata unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang tampak indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Kata nirmana berasal dari dua kata yaitu nir, yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang berarti bentuk arti atau makna. Jadi nirmana adalah sesuatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur rupa berdasarkan asas dan prinsipnya. Itu nirmana. Ada pelajari Anda mempelajari elemen dasar yang terdapat pada karya desain grafis. Sementara itu, nirmana ialah mempelajari teknik agar suatu karya terlihat lebih hidup
Dalam nirmana juga mempelajari komposisi agar sebuah bidang gambar dua dimensi dibuat seolah-olah tampak menjadi tiga dimensi, yaitu nirmana. Istilah nirmana sebetulnya hanya kata ganti dari hasil terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah nirmana secara konteks sosial seni intinya adalah asas, prinsip, pegangan, kebenaran untuk merancang. Posisikan diri Anda untuk menerjemahkan judul berikut, Physical of Two-Dimensional Design. Mudahnya terjemahan dari judul tersebut adalah prinsip desain dua dimensi. Istilah two-dimensional pada bahasa Inggris telah mewakili kata benda yang memiliki ruang dua dimensi tersebut, namun pada bahasa Indonesia objek memiliki ruang dua dimensi itu tidak ada. Maka dibuatlah istilah nirmana sebagai kata ganti dari kata benda yang memiliki ruang, sehingga dapat memberikan penerjemahan yang lebih tepat, yaitu prinsip-prinsip perancang nirmana dua dimensi. Terjemahan yang digunakan sebenarnya menurut buku Lucius Wong terjemahan Ajat Sakri adalah beberapa asas merancang nirmana dwimatra yang intinya sama saja. Nirmana memiliki dua jenis ruang. Nirmana memiliki dua jenis ruang yang berbeda. Dua ruang tersebut adalah nirmana dwimatra, bukan dwimantra, tapi dwimatra. Yang kedua yaitu nirmana trimatra. Jadi jenis nirmana ada berapa? Ada dua, yaitu nirmana dwimatra dan nirmana trimatra. Selanjutnya yaitu nirmana dwimatra. Dwimatra berarti dua dimensi. Artinya nirmana dwimatra adalah unsur dan asas desain yang diperuntukkan pada karya yang memiliki ruang dua dimensi. Pada ruang ini asas-asas tidak hanya digunakan untuk menyusun suatu karya yang indah saja. Tata letak prinsip seni digunakan juga untuk mengatur tata bimba atau gambar sebagai pengungkapan makna atau pesan yang ingin dikomunikasikan. Lengkapnya dapat dibaca di sini. Nah, ini contohnya ini. Nirmana dwimatra, dua warna. Bukan dwimantra ya. Ingat, dwimatra. Oke, nirmana trimatra. Sedangkan ini nirmana trimatra adalah unsur dan asas desain yang diperuntukkan pada karya memiliki ruang tiga dimensi. Isi unsur dan prinsipnya juga sebetulnya hampir sama dengan versi dua dimensinya. Namun karena ruang ini memiliki dimensi lebih, maka ada beberapa sedikit tambahan. Beberapa tambahan tersebut disesuaikan dengan dimensi lebih yang terdapat pada ruang tiga dimensi. Ini gambarnya nirmana trimatra. Ada gambar tabung, kubus, segitiga, kerucut, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Contoh nirmana trimatra. Unsur atau elemen nirmana. Nirmana terdiri dari beberapa unsur yang dapat diolah menjadi satu kesatuan yang indah atau sesuai dengan dampak yang diinginkan ketika merancang. Sebetulnya sulit untuk melihat berbagai unsur tersebut secara terpisah pada desain atau karya yang nyata, karena unsur tersebut bersifat abstrak sebelum disatukan sehingga membentuk karya atau desain. Namun dengan mengerti dan melihat unsur secara terpisah dari kesatuan akan membuat kita lebih memahami praktik
penerapan prinsip atau asas-asasnya. Ada titik, ada garis, bidang, gempa atau volume, ruang, gelap terang, value, tekstur atau barik, dan warna. Itu unsur ya. Unsur elemen pada nirmana. Asas dan prinsip nirmana ini untuk prinsip nirmana. Ada keseimbangan, jadi semua gambar harus seimbang. Ada kesatuan, keselarasan, dan harmoni. Penekanan emphasis, center of interest, irama, ritme, rhythm, proporsi, kontras, kesederhanaan, simplicity, kejelasan, clarity, discoverability. Itu asas atau prinsip nirmana. Fungsi dan manfaat nirmana. Pentingnya nirmana berfungsi sebagai acuan dasar yang dapat diterapkan untuk merancang desain atau karya yang indah dengan memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah. Yang menjadi soal utama adalah asas atau prinsip seni dan desainnya sendiri. Namun, prinsip tersebut tentunya harus diterapkan pada elemen-elemen seni, desain garis, bentuk, bidang, warna, dan sebagainya. Nirmana lah ini. Nirmana merupakan sesuatu yang kosong. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak terdapat apa-apa. Makna tersebut merupakan ungkapan di mana pada saat seseorang menciptakan suatu desain berawal dari sesuatu yang belum memiliki makna dan hal yang akan dijadikan titik awal dengan desain. Dilihat dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seni rupa seperti garis, titik, warna, bidang, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Unsur penciptaannya nirmana yang utama adalah gambar. Melalui gambar manusia dapat menuangkan imajinasi atau gagasan kreatifnya. Gambar merupakan suatu bahasa yang universal. Gambar telah menjadi alat komunikasi selama berabad-abad, bahkan hingga kini era modern. Nah, itu sedikit papasan gambaran tentang materi nirmana, dwimatra, dan trimatra. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan ke video berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada 5 materi atau 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Soal pertama, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang desain grafis percetakan. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis desain grafis. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa jenis nirmana itu? Jelaskan, tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, unsur yang terdapat pada elemen nirmana ada berapa? Sebutkan. Dan yang kelima, sedangkan asas dan prinsip nirmana ada berapa? Sebutkan. Itu sekilas materi untuk pertemuan pertama. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi kita bertemu lagi di minggu depan. Baiklah anak-anak. Demikian materi hari ini mengenai tentang desain grafis percetakan. Hari ini kita sudah membahas tentang nirmana, ada 2 nirmana, nirmana dwimatra dan trimatra. Untuk tugasnya tadi sudah saya sampaikan dan juga anak-anak bisa diklik link di kolom deskripsi. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi tentang trimatra yang lebih luas lagi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share, ingat, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekali raya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.